Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah Aini Nasution dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, di sini saya jelaskan tentang definisi tenaga pendidik dan kependidikan menurut Undang-Undang Sidiknas Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Nah, ayat 5 isinya yaitu tentang tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan ayat 6, pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususan serta partisipasi dalam penyelenggaraan kependidikan. Baik, definisi manajemen tenaga pendidik dan pendidikan menurut para ahli antara lain yaitu menurut Endang Herawan dan Nani Hartati tahun 2010 ayat 231 menyebutkan manajemen pendidik dan pendidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu termasuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM. Nah, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompetensi, penghargaan, pendidikan dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Sedangkan menurut Salton Masud yang dimaksud dengan manajemen personalia pendidikan di sekolah yaitu segenap proses penyiapan, penataan, pembinaan, pemenangan, evaluasi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja dengan seluruh kependidikan di sekolah secara efektif dan efisien, sehingga dapat menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Manajemen pendidikan atau guru dan personal mencakup 7 komponen. Nah, antara lain yaitu 1. Perencanaan pegawai, 2. Perekrutan pegawai, 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai, 4. Proses dan mutasi, 5. Pemberhentian pegawai, 6. Kompetensi, 7. Penilaian pegawai. Nah, sementara menurut Muzamil Khamar tahun 2007 ayat 131 menjelaskan 7 komponen ini dilaksanakan secara tertib, urut, dan kesinambungan. Nah, sehingga melalui tahap-tahapan yang sudah ditentui, nah, tahapan awal menjadi prasyarat bagi tahapan kedua. Nah, sedangkan tahapan kedua menjadi prasyarat bagi tahapan ketiga, dan begitu juga selanjutnya. Penjelasan dari mencakup 7 komponen yang ada di atas, yaitu 1. Perencanaan pegawaian. Dalam perencanaan lembaga pendidikan harus membuat rencana pegawai untuk memenuhi kebutuhan suatu lembaga pendidikan. Nah, perencanaan bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam penerimaan pegawai dan beban kerja ke depannya. Nah, yang kedua yaitu rekrutmen pegawai. Nah, tujuan rekrutmen pegawai adalah menyediakan calon pegawai yang betul-betul baik dan memenuhi kualitas untuk sebuah posisi. Nah, dalam memilih pegawai juga perlu mempertimbangkan usia yang dikaitkan dengan jenis pekerjaan. Nah, yang ketiga yaitu pembinaan dan pengembangan pegawai. Pembinaan hendaknya dilakukan dan berorientasi pada pencapaian standar minimal, yaitu diarahkan dalam melakukan pekerjaan atau tugas sebaik mungkin dan menghindari pelanggaran. Nah, sementara pengembangan lebih berorientasi pada pengembangan karir para pegawai, termasuk upaya manajer untuk memfasilitasi mereka supaya bisa mencapai jabatan atau status yang lebih tinggi. Nah, lanjutan dari di atas yaitu 4 promosi dan mutasi. Nah, promosi atau kenaikan pangkat merupakan
perubahan kedudukan yang bersifat vertikal. Nah, sehingga berimplikasi pada wewenang, tanggung jawab, dan keberhasilan itu sendiri. Nah, sementara mutasi adalah pemindahan pegawai dari suatu jabatan ke jabatan yang lainnya. Nah, pemindahan ini bersifat horizontal sehingga tidak berimplikasi pada penghasilan. Nah, yang kelima, pemberhentian pegawai. Ada batasan tertentu pada pegawai sehingga suatu ketika harus diberhentikan. Bagi pegawai seperti contohnya pegawai negeri sipil, ada aturan tertentu bagi mereka. Nah, bisa diminta sendiri ataupun karena mereka pensiun. Nah, 6 itu kompensasi. Yaitu kompensasi terkait kompensasi ini memang harus diberi seperti saat memberikan promosinya dibarengi dengan kompensasi. Kompensasi ini adalah imbalan yang dapat diwujudkan atau tidak dapat diwujudkan. Nah, yang terakhir adalah 7 penilaian pegawai. Nah, penilaian pegawai ini merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan transparan. Nah, objektif dan akurat sebab harusnya penilaian didasarkan oleh prestasi individu secara real tanpa ditambahi dan dikurangi. Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendiknas mengemukakan 6 bidang tugas manajemen pendidikan. Keenam tugas yang dimaksud antaranya yaitu 1. Bidang personal mencakup kegiatan, 2. Mengatur bagian tugas guru, 3. Mengajukan kenaikan pangkat atau gaji dan mutasi guru, 4. Mengatur program kesejahteraan guru, dan 5. Mencatat kehadiran dan ketidakhadiran guru, dan terakhir 6. Mencatat masalah atau keluhan-keluhan guru. Pengembangan guru dan staf. Nah, menurut Mulyasa tahun 2015 ayat 63 sampai 64 menyatakan pengembangan guru dan staf merupakan pekerjaan yang harus dilakukan kepala sekolah dalam manajemen personal pendidikan yang bertujuan untuk gunakan staf dan guru secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, cara yang dapat ditempuh lanjut Mulyasa adalah mengikuti sertakan guru dan staf pada kegiatan-kegiatan seperti latihan, penataran, seminar, workshop, pemagangan, dan pendamping yang dapat diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintahan. Nah, adapun jenis-jenis pendidikan dan pelatihan bagi guru antara lain yaitu 1. In-house training atau IHT. Nah, 2. Program magang, 3. Kemitraan sekolah, 4. Belajar jarak jauh, 5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan berkhusus, 6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya, dan terakhir 7. Pembinaan internal sekolah. Di dalam PPT saya juga terdapat evaluasi yang dimana ada 3 pertanyaan yang sudah saya buat, dan ketiga pertanyaan tersebut juga sudah saya paparkan jawabannya di dalam PPT saya juga. Nah, di mana pertanyaan tersebut yang pertama yaitu buatlah definisi manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan menurut 3 ahli dan buat analisis perbedaannya. Berarti kita disuruh untuk menganalisis sendiri perbedaan dari pendapat menurut ketiga para ahli tersebut. Dan yang kedua yaitu identifikasikan tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah Anda ketika SMA dulu. Berarti kita disuruh identifikasikan sendiri tentang tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah kita dulu. Oke. Yang ketiga, bagaimana pengembangan guru dan staf yang baik untuk memberikan contoh. Nah, dan berarti kita sendiri memberikan pendapat kita bagaimana menurut kita untuk memberikan contoh yang baik tentang pengembangan guru dan staf. Oke, kita lihat jawabannya di PPT kita. Bisa saya jelaskan. Baik, saya akan menjelaskan jawaban dari evaluasi yang di atas, yaitu yang pertama ada 3 para ahli
yang saya ambil dari kutipan PPT saya di atas, yaitu satu menurut Endang Herawan dan Nani Hartati tahun 2010 ayat 231, dan juga menurut Sultan Maksud, dan yang terakhir menurut Jamil Kamar. Nah, di sini isi menganalisis dari ketiga para ahli itu, yang dimana menurut ketiga para ahli itu memiliki isi yang berbeda-beda. Nah, pendapat dari Endang Herawan dan Nani Hartati yaitu sudah saya analisis, yaitu tentang manajemen pendidik dan kependidikan, yang dimana menyiapkan, memilih, memperoleh tenaga personil pendidikan yang tepat untuk sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu adalah analisis saya tentang pendapat dari Endang Herawan dan Nani Hartati. Nah, analisis saya tentang Sultan Maksud yaitu di mana Sultan Maksud itu memiliki pendapat yang pendapatnya sendiri, yaitu tentang menata personil yang ada secara efektif dan efisien, termasuk penetapan personil yang sesuai dengan bidang yang lainnya. Dan yang terakhir, pendapat dari Muzamil Kamar yang sudah saya analisis, yaitu di mana isinya mengatur atau menyusun kenaikan gaji dan pangkat personil tepat atau sesuai masanya, termasuk masa bebas tugas atau bisa dibilang juga dengan pensiun. Nah, itu adalah ketiga analisis yang sudah saya analisis sendiri untuk ketiga para ahli, yang dimana pendapatnya itu isinya itu berbeda-beda meskipun tujuannya itu tetap satu, yaitu tentang manajemen tenaga. Kita disuruh mengidentifikasikan tentang manajemen pendidik dan kependidikan di SMA kita sendiri. Nah, jawabannya sudah juga saya paparkan di PPT saya ini, yaitu di mana SMA saya menjelaskan manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah yang dimana memiliki kepala kesatuan pendidikan yang diberi wewenang tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut, yang dimana disebut dengan kepala sekolah. Nah, di SMA saya juga memiliki tenaga pendidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas-tugas khusus sebagai profesi pendidikan, atau bisa juga dibilang dengan guru. Nah, di SMA saya juga memiliki tenaga kependidikan lainnya, yaitu antara lain adalah seperti wakil-wakil atau kepala kepengurusan sekolah dan tata usaha, laboran, pelatih dari ekstrakurikuler, petugas keamanan, dan juga petugas kebersihan. Yang terakhir adalah jawaban dari nomor 3, evaluasi, yaitu berikan contoh-contoh pengembangan guru dan staf yang baiknya. Contoh-contohnya, jawabannya adalah contoh-contoh cara pengembangan guru dan staf yang baik, yaitu 1. Melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi. 2. Mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. 3. Memahami tugas dan fungsi sebagai guru. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran dan lain-lain. Mungkin kalau kalian bisa menambahkannya lagi, boleh. Dan yang terakhir itu kita diminta untuk untuk menjelaskan pengembangan tenaga pendidikan di masa kini. Nah, penjelasan pengembangan tenaga pendidikan di masa ini, yang dimana di era digital di masa kini pengembangan guru dilakukan dengan MGPM. Nah, melalui berbagai kegiatan yang bertujuan jelas. Pengembangan guru di era digital ini memberi keterampilan profesional guru dalam menghadapi era digital.
Di mana murid saat ini sudah terbiasa dengan gadget, maka guru juga harus menyesuaikan dan beradaptasi melalui pembelajaran yang menyenangkan sehingga guru tidak terlindas. Nah, sekianlah yang bisa saya sampaikan dari isi PPT saya tentang penjelasan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kurang lebihnya saya minta maaf.